diobatin lah istilahnya. Yaitu kalau misalkan ini misalkan ada hewan gitu yang diharamkan, tapi betul-betul hewan itu istilahnya dikasih makanan yang bagus, dicek di laboratorium, misalkan tidak ada permasalahan, bakteri atau apa gitu, itu bagaimana kalau kita dikonsumsi? Sedangkan umum mengatakan bahwa itu betul-betul nggak boleh gitu. Ada contohnya, Pak? Gitu aja. Contohnya seperti apa, Pak Suparto? Ya. Yang Anda maksudkan tadi? Ya misalkan seperti babi lah misalkan. Oke, baik. Terima kasih. Anjing. Ya, baik. Terima kasih Pak Suparto. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Suparto. Waktunya terbatas, mohon maaf ya karena kita punya waktu sekitar 4 menit lagi. Silakan Siwo di sesi ini. Mas Suparto di Cakung, terima kasih. Tentang halal haram, siapa yang menentukan? Halal haram itu yang menentukan pertama harus Allah, Pak. Jadi kalau manusia tidak punya hak untuk menentukan halal atau haramnya sesuatu, kecuali manusia-manusia yang memang oleh aturan Allah dia memenuhi syarat. Nah, misalnya orang-orang yang memenuhi syarat untuk ikut, sebetulnya bukan menentukan ya, tapi menyampaikan saja, menyampaikan halal haramnya itu, atau memperjelas bagi yang kurang jelas bagi masyarakat umum, masyarakat awam gitu. Tetapi asas pertama yang menentukan halal atau haram itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam jurisprudensi Islam, di dalam hukum-hukum Islam itu apa yang dimaksud diharamkan dan dihalalkan oleh Allah itu harus dirujuk kepada Al-Quran dan Sunnah atau Al-Quran dan hadis itu. Nah, tentu yang manusia yang paling menguasai Al-Quran dan hadis itu kan Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Rasulullah juga representatif untuk menyampaikan, mengajarkan, mendidik, merumuskan, memperjelas, oh ini yang haram, ini yang halal. Nah, bagaimana kalau masih ada hal-hal yang kita belum jelas? Nah, itu ada orang lain, ya selain ulil amri dan selain wakil-wakil Rasul dan orang-orang yang ditunjuk dengan kualifikasi tertentu oleh Rasul. Itu di sana antara lain adalah seorang yang sampai ke makom mujtahid. Ya, banyak secara teknis syarat-syarat seorang mujtahid itu tidak sekedar paham bahasa dan sastra Arab, balaghah, nahwu, shorab dan sebagainya, tetapi masih banyak hal lagi yang harus dikuasai. Ada ulumul Quran yang banyak cabangnya, juga ada ulumul hadis yang juga banyak cabangnya, dan itu syarat teknis. Kalau syarat kepribadian dia harus adil, misalnya begitu. Nah, orang yang seperti itu representatif menurut kualifikasi agama, dia juga boleh ikut mengistinbatkan hukum, memutuskan hukum, mendeduksi hukum, menyimpulkan hukum-hukum yang belum jelas, tapi tetap harus bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah tadi. Jadi begitu. Sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu. Apakah yang menentukan itu Allah atau manusia? Kayaknya secara global sudah terkait. Dan bagaimana kalau haram, sesuatu barang yang haram, saya tadi tanya contoh kasusnya seperti apa, kemudian beliau menjawab babi atau anjing. Kalau dia menurut semua ilmu medis, baik yang laborat maupun non-laboratorium, itu sudah bisa disterilkan dari hal-hal yang sifatnya negatif dalam pandangan medis.
Nah, bagaimana itu? Eh, Sepanjang yang saya tahu, sesuatu yang sudah dihukumi haram menurut agama itu dia mempunyai satu efek buruk yang sangat serius, meskipun tadi kalau Pak Suparto tadi mengatakan kalau efek negatifnya tidak bisa diobati, bisa Pak, bisa kok diobati, tetapi tentu yang relevan dengan penyakitnya. Kalau dosa, apakah dosa ada yang bisa dihapus? Bisa, kalau kita punya penghapus yang relevan dengan bobot dosa itu. Dan kalau kita memakan yang haram, apakah itu kita bisa membersihkan keharaman itu? Bisa, kalau kita juga memenuhi alat-alat dan syarat-syarat yang relevan terhadap yang haram itu. Nah, kemudian masalahnya bagaimana kalau misalnya daging babi atau daging anjing yang sudah dicek dengan segala kecanggihan alat-alat teknologi kedokteran dan dia tidak ada lagi mengandung bakteri, dia sangat steril dari bakteri misalnya, apakah tetap haram? Haram itu tidak hanya menyentuh kepada hal-hal fisik, Pak Suprapto, tapi juga menyentuh kepada hal-hal yang sifatnya spiritual. Nah, mungkin sedikit saya ingin cerita agar ada semacam data yang lebih melengkapi saja begini. Coba kita lihat orang-orang di daerah pantai yang lebih cenderung itu lebih banyak memakan ikan, atau orang-orang di padang pasir yang juga cenderung lebih banyak mengkonsumsi daging. Bandingkan dengan orang yang di atas gunung sana, yang tempatnya dingin, yang lebih banyak mengkonsumsi yang sifatnya itu dedaunan. Nah, jadi lebih kepada tumbuh-tumbuhan, bukan kepada daging-dagingan. Coba kita lihat, adakah perbedaan perangai yang signifikan, yang serius? Biasanya kalau orang-orang pantai itu perangainya keras. Tapi kalau orang-orang yang di daerah dingin, daerah pegunungan, konsumsi makanannya lebih banyak ke sayuran, itu perangainya lebih lembut. Coba saja dibanding-bandingkan. Nah, itu pun nanti sepanjang yang saya tahu, di dalam aturan gizi makanan, itu di dalam fikih juga diatur. Kapan kita mengkonsumsi daging, kapan kita mengkonsumsi sayur, ada batas minimal. Kita memakan daging itu minimal dalam sekian jangka waktu, kita mesti mengkonsumsi daging. Misalnya seperti itu. Kemudian sebaiknya mengkonsumsi sayur itu, sayur mayur itu, seberapa frekuensinya. Oh, yang saya dapati luar biasa Pak, dalam pelajaran Islam itu luar biasa. Sampai hal seperti itu diajarkan melalui wahyu dan sunnah sang Nabi. Coba cari kalau di agama lain ada apa belum. Tapi saya belum pernah menemukan sampai hal-hal sedetail itu diatur dan dipedomani sebagai sebuah pedoman hidup. Nah, semakin semakin hanya bisa tenang kalau kita mempelajari Islam. Dan untuk mengatakan inilah Islam, itu betapa beratnya untuk mengatakan ini Islam. Kenapa? Yang kita pahami itu mungkin tidak ada seujung kuku dari yang dimaksudkan Islam yang sesungguhnya. Jadi begitu Mas Suprapto, sesuatu makanan yang diharamkan oleh Allah itu tidak hanya terkait dengan masalah fisik, tapi juga terkait dengan masalah spiritual. Apalagi bagi orang yang sedang hamil, ya, sedang mengandung anaknya, itu benar-benar di sana ada anjuran-anjuran yang sangat signifikan. Pada bulan sekian sampai sekian itu lebih baik, atau bahkan itu sangat dianjurkan untuk memakan ini. Pada kandungan sekian dianjurkan untuk memakan itu. Coba saja dilihat
orang-orang yang lebih banyak mengkonsumsi daging dan orang yang lebih banyak mengkonsumsi sayuran pasti akan mempunyai akibat terkait dengan perangainya, dengan sifat-sifat kepribadiannya. Meskipun itu tidak satu-satunya sebab, tapi salah satu sebab. Dan setiap sebab pasti punya akibat, dan ada sebab akibat dalam dunia fisik, ada juga sebab akibat dalam dunia non-fisik, ada juga sebab akibat yang mengkait antara yang fisik dengan yang non-fisik, dan dari yang non-fisik kepada yang fisik. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, semua makanan yang diharamkan itu selalu akan punya pengaruh kepada kepribadian yang buruk. Bukan sekedar semata-mata kepada masalah kesehatan fisik, tapi juga kepada kesehatan yang rohani atau spiritual. Nah, kurang lebih begitu, Mas Suprapto. Nanti lebih detail, penjenengan bisa memahami apakah meskipun itu sekedar rabaan-rabaan hikmah di balik hukum itu ya. Jadi apakah filosofi kenapa daging babi itu diharamkan meskipun dia juga disterilisasi dari seluruh bakteri-bakteri. Kurang lebih seperti itu, dan kayaknya saya kita akhiri sesi. Kopi dulu. Monggo sih, Bu. Boleh dah? Ya, monggo. Boleh dah? Ya, silakan sih, Bu. Boleh dah? Monggo sih, Bu. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya sih, Bu ya. Ya. Warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Light Audience, nanti kita akan coba sambung lagi. Kita akan sharing lagi bersama Siwo di sesi berikutnya. Di sesi kedua, masih dalam berproses menuju kesejatian diri. Untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 14 Agustus 2008. Dan sebelum kita lanjut di sesi berikutnya, kita dengar dulu yang berikut ini. This is Light FM. www.litfmjakarta.com. Provided by Central Online. Welcome to the new 105.8 Light FM. The best slow hit station. the best slow hit station. From the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada No. 1, Harmony Central, Jakarta. Phone number 6332-703. Fax number 634-2707. Short message service 0818-80158. Marketing Department 525-7892. or click www. www.litefmjakarta.com. Best slow hit station 105.8 Light FM. You're entering the slow zone. This is Light FM. Hello, Light audience. My name is Hidayat Jaya Miharja from Radio Australia in Melbourne. Congratulations to 105.8 Light FM, the best slow hit station, hopefully. But seriously though, I love this station. This is Light FM. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucup tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.
Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku dakap dirimu. Tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ku tahu cintamu kepada ummati. Ku tahu bimbangnya kau tentang kami, syafaatkan kami. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku, kena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, Light Audience, kita kembali lanjutkan sesi kedua dalam berproses menuju kesejatian diri, dan kita masih terus sharing sama Siwo Agus Hidayat ya. Assalamualaikum Siwo. Baik, kita langsung terima telepon yang berikutnya, silakan di 633-2705. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa ini? Halo. Yo, halo. Ya, dengan dengan Hajirin. Hajirin, Mas Hajirin di Tangerang. Tangerang. Silakan Mas. Halo Siwo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo, mohon sharingkan mengenai ini nafsu. Bagaimana cara untuk mengendalikan gitu? Mengendalikan nafsu ada ya? Alat atau tekniknya gitu? Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang berikutnya di 0216332705. Mas terus ya tadi ya. Kenapa? Mas terus. Masuk terus ya. Mas. Oh, Hajirin. Ya tadi mas. Oh gitu. Ingin mengundang Mbak juga rupanya sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Dengan Leo di Bogor. Bisa agak sedikit keras suaranya, Pak? Iya. Dengan Bapak siapa? Dengan Leo di Oh, Bogor. Mas Leo di Bogor ya. Silakan, Mas. Iya, ini cuma Assalamualaikum Pak Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ini tentang sharing yang beberapa tadi yang saya dengar. Saya hanya menyampaikan itu tadi tentang sikap ya. Bisa agak sedikit keras, Pak Leo. Ya. Bisa agak sedikit keras suaranya. Iya, untuk tentang yang fitrah tadi itu bukan kalilo lagi. Ya. Memang itu adanya. Itu aja Mas Siwo. Gimana? Pak Leo bisa diulangi lagi? Ya, fitrah. Tentang fitrah yang tadi sharingkan oleh Siwo ya. Itu memang itu adanya. Memang itu adanya gitu. Iya, bukan kalilo lagi. Bukan galilo.
bukan kali loh. Oh, bukan kali gitu ya. Oke, terima kasih Pak Leo. Itu aja Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leo di Bogor. Baik, yang lainnya satu penelpon terakhir mungkin Siwo ya. Kita coba terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini? Musli. Siapa? Musli. Musli. Di mana Mas Musli? Di Cibubur. Cibubur, silakan. Mau tanya ke Siwo. Halo. Ya, silakan. Saya tadi barusan selesai baca buku Sang Pembaharu Syekh Siti Jenar itu. Nah, yang saya tanyakan apakah itu bukunya Siwo? Terus saya agak yang mau ditanyakan, apakah setiap manusia itu mempunyai pengalaman rohani? Sebagai contoh dalam buku itu, kalau tingkat tingginya mungkin ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, itu tingkat tingginya. Mungkin kalau orang awam kita, apakah dalam pengalaman rohani itu lewat mimpi atau sejenisnya? Ya, baik, terima kasih. Itu aja. Terima kasih. Ya, untuk Mas Musli di Cibubur tadi. Ya, 3 pertanyaan. Gimana sih, Bu? Kalau dibantu saya tadi nggak jelas. Tentang Siti Jenar, buku Siti Jenar apakah Siwo yang bikin Siwo? Nah, kemudian yang kedua pengalaman rohani. Apakah pengalaman rohani, maksudnya gini, pengalaman rohani pernah dilakukan oleh seperti Nabi tadi bertemu Nabi Khidir ya. Kemudian apakah orang-orang mempunyai pengalaman rohani seperti itu? Bisa diulang, saya nggak bisa nangkep kenapa ya? Untuk pengalaman rohani ini Siwo, dalam buku yang Siwo tulis, ini mungkin berkaitan dengan buku yang Siwo tulis ya tentang Siti Jenar ini, katanya Siwo yang nulis apa bukan, begitu maksudnya. Ada pengalaman rohani di situ. Nabi siapa yang bertemu Nabi Khidir itu Siwo? Nabi Musa. Itu katanya apakah orang-orang akan seperti itu, mempunyai pengalaman rohani seperti itu? Bisa mungkin itu. kalau untuk ukuran yang tinggi mungkin seperti itu ya, tapi apakah manusia-manusia atau orang-orang seperti kita ini yang mempunyai pengalaman rohani, yang mempunyai agama yang rendah gitu, bisakah mengalami hal seperti itu, menjalani pengalaman rohani begitu sih, Bu? Mudah-mudahan benar. Gimana? Tadi ada kalimat kata mimpi. Iya. Kalau manusia yang seperti kita gini mungkin apa lewat mimpi begitu maksudnya. Apakah pengalaman rohaninya melalui mimpi? Itu 3 penanya. Saya coba langsung dari SMS, Bu. Ini agak susah nih. Ya, sebentar saya coba buka dulu karena ada sedikit kendala di. Iya, baik. Yang pertama ini SMS dari aduh sebentar. Ya, ini SMS dari siapa ini? Dari Luli di Sunter. Assalamualaikum Siwo. Siwo? Ya, apakah bedanya antara imamah dan wilayah? Imamah dan wilayah. Juga apa yang dimaksud dengan wilayah al-faqih? Saya kira 2 SMS sih, Bu ya. Satu lagi ini dari sebentar. Ini dari siapa ini? Kurang begitu. Oke, sebentar. Dari Ali, dari Bapak Ali kepada sahabat tua Siwo. Assalamualaikum. Bagaimana menambah perbendaharaan kesucian Allah ke dalam hati? Bagaimana? Menambah perbendaharaan kesucian Allah ke dalam hati. Mungkin sifat-sifat Allah gitu atau gimana mungkin? Untuk menambah ke dalam hati kebaikan-kebaikan mungkin sih maksudnya. Bisa ditangkap sih, Bu ya? Yuk. Oke, silakan. Ya. Terima kasih kepada semuanya. Dan kita mulai dari Mas Hajirin di Tangerang. Dia mengangkat tentang nafsu. Bagaimana sih cara atau teknik untuk mengendalikannya? Saya juga dalam problem ini Mas Hajirin. Berbagi teori aja ya. Banyak teori-teori yang belum bisa saya lakukan. Tapi ya mending lah kalau kita bisa sedikit tahu teorinya. Itu pun juga kali loh.
Fase pertama yang saya tahu itu sangat terkait dengan masa muda kita. Kita bersikap apa, kita bertujuan hidup apa, kita bermotivasi apa, kita konsentrasi terhadap tujuan atau tidak pada saat muda, nanti itu akan terbawa kepada bagaimana cara memilih suami atau memilih istri, dan itu juga nanti terkait dengan bagaimana hal-hal yang terkait dengan setelah nikah. Nah, nanti kan dari sang bapak itu ada bibit yang bertemu dengan bibitnya ibu. Nah, itu kan cikal bakal yang nanti akan membentuk nafsu. Ya. Jadi kayaknya kalau kita mau antisipasi sejak dini, ya kita sejak muda, sejak kecil, sejak dididik sama orang tua, itu semua sangat berpengaruh. Nanti nafsunya itu akan liar atau tidak, seberapa kapasitas nurut dan seberapa kapasitas liarnya, sehingga itu nanti juga sangat terkait dengan sulit dan tidaknya kita untuk mengendalikan nafsu. Nah, kita itu kita anggap kondisi. Sekarang kondisinya kita ini sudah punya nafsu sekarang ini. Nggak tahu dulunya bagaimana prosesnya, kita lupakan. Tapi sekarang ini masing-masing kita punya nafsu. Bagaimana kemudian cara mengendalikannya? Secara garis besar yang saya tahu, pertama kita harus perangi. Tapi bukan untuk dibunuh, karena tidak bisa dibunuh dan tidak boleh dibunuh, karena itu fasilitas yang luar biasa. Jadi kalau ada istilah mau membunuh nafsu, mungkin itu istilahnya saja. Tapi tidak akan bisa dan tidak boleh. Itu fasilitas kok. Dan nafsu itu baik pada dasarnya, manakala sebelum kita selewengkan. Pertama harus diperangi. Pada saat dia sudah takluk, dia sudah angkat tangan gitu, baru kemudian kita jadikan teman, kita didik. Nah, kalau dia sudah bisa mengenal peradaban akal, mengenal peradaban fitrah, dia sudah mulai mengangguk-angguk manakala diberi masukan oleh akal kita, oleh fitrah kita. Nah, semakin dia menjadi tertib. Nah, nanti dibesarkan potensinya sehingga dia nafsunya besar sekali, tetapi nafsu besar yang tertib. Nah, itu bisa menjadi partner bagi akal. Kalau dia sudah jadi partner, apalagi sudah bisa dipersunting sehingga menyatu keinginan akal juga keinginannya dia, apa yang disenangi akal disenangi dia, apa yang dikehendaki akal ya dikehendaki oleh nafsu itu disebut nafsu yang sudah jadi. Dan manakala antara akal dan nafsu sudah menyatu dalam satu kehendak untuk menuju kepada Allah, dan dia hobi dan asyik terhadap segala kebenaran, dan dia benci terhadap keburukan-keburukan dan kejelekan-kejelekan, maka dia akan mempunyai hobi kebenaran, cinta terhadap kebenaran. Nah, itu dia sudah disebut manusia yang utuh. Kurang lebih seperti itu deh globalnya begitu ya. Bayangkan seperti ini, kita punya anjing yang sangat liar sekali. Anggap saja nafsu kita itu punya potensi anjing gitu. Nah, tapi kalau kita itu bisa duduk sebagai pawang, anjing itu bisa ditaklukkan. Setelah ditaklukkan kemudian dididik. Setelah dia dididik, dia diasuh sesuai bakatnya, misalnya dia jadikan anjing pelacak. Itu bisa jadi teman yang canggih. Kurang lebih seperti itu. Terus dari Mas Leo Bogor, fitrah tadi yang itu bukan kali loh lagi. Enggak sih Mas, masih kali loh. Itu kan baru sebatas apa yang saya pahami, dan saya masih dalam proses pembelajaran, dan itu juga sepanjang yang saya tahu benar hanya benar dalam sementara ini. Saya masih sangat terbuka terhadap pemahaman yang lebih bermutu lagi, dan saya yakin ada pemahaman yang lebih bermutu lagi yang sekarang saya belum pahami. Jadi tetap saja saya masih di dalam kali loh itu ya. Kan saya masih relatif. Kemudian Mas Mukhlis di Cibubur, ada buku Siti Jenar. Apakah itu buku yang mengarang saya? Bukan Mas, saya belum pernah mengarang buku yang saya sosialisasikan, karena saya belum berani
toh saya juga tidak wajib kok melakukan itu, jadi saya merasa tidak apa-apa. Tetapi saya betul menulis buku, tetapi khusus untuk anak-anak saya, karena itu wajib bagi saya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada buku misalnya yang sudah beredar di luaran, kemudian apakah itu karangan saya? Pasti bukan, karena saya belum pernah launching satupun dari buku. Sebetulnya banyak yang berharap begitu dan mensupport untuk itu, tapi ya saya kan penakut. Dan kalau itu bukan kewajiban saya, ya saya lebih concern lah kepada yang wajib-wajib saja deh, konsentrasi tugas. Terus dalam buku itu ada pengamalan rohani. Dalam kasus tadi disebutkan ada pertemuan antara Nabiullah Musa dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Apakah kita orang biasa bisa seperti itu? Semua ada kemungkinan untuk bisa, Mas. Semua ada potensi untuk bisa. Cuma untuk bisa tentu perlu syarat-syarat terpenuhi dulu. Semua itu butuh adanya syarat-syarat. Kalau syarat tidak terpenuhi ya tidak bisa. Tapi kalau syarat terpenuhi ya bisa. Gitu ya. Itu sangat individual. Ada yang sudah bisa, ada yang belum. Gitu. Ada yang tidak ingin dan seterusnya. Apakah itu lewat mimpi atau ya bisa macam-macam, Mas, medianya. Kalau yang kelas belum serius ya mungkin lewat mimpi. Tapi kalau kelas-kelas yang sudah mutunya lebih jauh tinggi lagi, ya dengan pertemuan spiritual, bukan sekedar lewat mimpi. Kurang lebih begitu ya, Mas Mukhlis, mudah-mudahan was deh. Kemudian tadi Mas atau Mbak Yuli di Sunter, apa beda antara imamah dan wilayah? Kalau wilayah itu lebih luas dari imamah, Mbak atau Mas ya. Saya nggak terkesan Mbak ini, ada namanya Yuli. Begini, tentu wilayah ini dalam bahasa teknis dari agama Islam, dan yang pasti wilayah dalam sebuah istilah bukan istilah yang ada dalam bahasa Indonesia. Kalau wilayah dalam bahasa Indonesia itu namanya daerah. Tapi kalau wilayah terkait dengan masalah imamah ini, wilayah adalah sistem kepemimpinan. Tetapi kalau wilayah itu nanti kan ada yang disebut dengan wali misalnya, dan ada lagi disebut orang yang mau berwali itu namanya tawali. Nah kalau orang berwali itu nanti bisa terkait bahwa Allah sebagai wali bisa. Tetapi kalau istilah imamah itu sistem kepemimpinan, tapi hanya terbatas kepada manusia. Jadi lebih luas wilayah daripada imamah. Kedua-duanya punya kesamaan, yaitu tentang sistem kepemimpinan. Kemudian di pertanyaan kedua, apakah wilayah al-faqih? Nah, ini istilah lagi. Ini terkait dengan sistem kepemimpinan yang itu jadi kepemimpinan yang dipegang oleh para faqih. Kurang lebih seperti itu. Ini konsep sebuah pemerintahan yang terbaru kayaknya, yang dilaksanakan, diterapkan ada di Republik Islam Iran. Sepanjang yang saya pelajari seperti itu. Jadi sistem kepemimpinannya betul di sana ada presiden, gitu ya misalnya. Tetapi presiden hanya sebagai pemimpin administrator negara, pemimpin administratif, sebagaimana pemimpin presiden-presiden yang lain lah. Seperti biasanya Presiden SBY itu kan pemimpin tapi dalam rangka administrasi negara, tidak sampai menyangkut kepada bagaimana nasib spiritual, keagamaan, kemakhlukan dalam hubungannya kepada Allah bagi rakyatnya, kan tidak sampai sejauh itu kawasan kepemimpinannya. Nah, kalau konsep sistem pemerintahan, sistem kepemimpinan yang wilayah al-faqih itu sampai menyentuh kepada hal-hal yang sifatnya spiritual. Jadi di atas presiden, di sana ada satu kepemimpinan lain yang disebut sebagai wilayah al-faqih. Jadi ini satu konsep sistem pemerintahan sepanjang yang saya tahu adalah konsep terbaru yang pernah ada. Jadi Republik Islam gitu ya. Jadi kalau biasanya Republik kan cuma jatuh pada presiden dengan segala atribut dan mekanisme
demokrasinya. Nah, kalau di wilayah Al-Faqih itu menggunakan republik, tapi republik itu kan kembali ke rakyat gitu kan. Kedaulatan ada di tangan rakyat, tetapi dikasih republik, tapi republik yang bukan pada umumnya, tapi republik Islam. Nah, sistem pemerintahan republik Islam itu disebut dengan wilayah Al-Faqih. Jadi sistem pemerintahan wilayah Al-Faqih. Kurang lebih begitu. Jadi yang memimpin adalah para faqih, kemudian para faqih itu mengawasi dan lain sebagainya, sesuai tugas masing-masingnya itu kepada pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden. Terus ya SMS waktu sempit. Ya itu tadi SMS ya. Masih satu dari Mas Ali. Mas Ali, sahabat muda. Tadi sahabat tua, ini ada sahabat muda. Apa tadi ya? Bagaimana menambah perpendarahan kesucian Allah ke dalam hati? Kurang lebih begini. Siapa yang mendekati api, dia akan terkena panas. Siapa yang mendekati sumber dingin, dia akan terimbasi, akan terpancari kedinginannya. Siapa yang mendekati sumber minyak wangi, dia akan kena wanginya. Siapa yang mendekati sumber keburukan, dia akan kena keburukannya. Siapa yang mendekati sumber kesucian, dia akan tersinari kesuciannya. Ya, terus bagaimana agar hati kita bisa bertambah dengan nuansa-nuansa kesucian Allah? Ya, cara satu-satunya adalah, sepanjang yang saya tahu, kali loh, itu adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Semakin kita mendekat kepada Allah, semakin kita akan terpancari, tersinari, terperciki, terbiasi dengan sifat-sifat Allah. Antara lain adalah kesucian, keadilan, kebijakan, kasih sayang, al-ghafur, al-afu, pemaaf, dan seterusnya, pengasih, penyayang, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang lebih begitu, Mas Ali, mudah-mudahan bisa puas. Dan kepada seluruhnya yang kebetulan ada kesempatan berpartisipasi di malam ini, dari Mas Dino, Mas Lili, Mas Bayu, ada Mas Suprapto, Mas Haji Lin, Mas Leo, Mas Mukhlis, Mas atau Mbak Yudi, dan terakhir Mas Ali. Terima kasih Sobat Muda. Dan seperti biasa, waktunya habis, tapi kopinya masih. Ngopi dulu sih. Ya, ngopi aja terusin. Dan tidak bisa lebih lagi, hanya bisa mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita dipersaudarakan dalam kebenaran, penghambaan dan berkah. Mas Brian, pamit ya. Monggo sih. Kepada seluruhnya, billahi taufiq wal hidayah, wala haula wala quwwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Agus Hidayat dan Light Audience. Dengan demikian berakhir sudah cara berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008. Insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama kita akan kembali sharing bersama Siwa Agus Hidayat. Saya Brian Silver, mohon diri saat kita ketemu lagi dalam